Ini akan saya panggil namanya satu persatu ya. Iya, Pak. Yang pertama itu ada Anissa Putri, Hadir, Pak. Lia Puspita, ada Lia Hadir, Puspita, Pak. Ada, Pak. Hadir. Salma Yep, Hadir, Pak. Alfi, Hadir, Pak. Afnila, Hadir, Pak. Akmal, Saya, Pak. Iflas ini ya. Rosita, Pak. Ya, Iflas Rasita ada. Ada, Pak. Oke. Hidayatur Rahmi. Deva ada. Hadir, Pak. Laili. Habibah. Oke, kemudian Asti Failin. Saya, Pak. Saya. Ayu Hastini. Saya, Pak. Marfiroh. Ada Marfiroh? Saya, Pak. Oke. Saya, Pak. Dingin Sari. Belum masuk, Pak. Belum masuk ya. Gadis Aura. Belum ada ya. Nggak ada juga. Iswi Rizkia. Ada Ismi Rizkia? Ada. Ha Itu, Amiro. Pak. Saya, Pak. Oh, Dingin Lubis ya. Tadi Ismi Rizkia ada? Kan jaringan. Oh ya. Oke, Jana Azhari. Ada, Pak. Miss Diana Laiwang. Saya, Pak. Oke, kemudian Aisyah Maulina. Ada? Tidak ada, Pak. Tidak ada ya. Oke. Berarti ada yang belum dipanggil namanya? Sudah semua ya, sudah dipanggil semua ya. Oke, saya izin share screen ya untuk mata kuliah kita. Ini pertemuan ketiga kita ya. Apakah sudah terlihat? Belum, Pak. Belum, Pak. Belum ya? Karena Bang belum saya share. Oke. Lagi proses. Jangan serius sekali, nanti ngantuk. Tadi mata kuliah kedua, yang pertama siapa ya? Ibu Elisa, Pak. Oh, Ibu Elisa.
sebelumnya saya juga baru dapat surat edaran dari rektor. Ternyata kita itu selama 2 minggu itu hanya diperbolehkan sekali Zoom, kemudian sekali untuk share video pembelajaran. Jadi kemungkinan untuk minggu depan, tapi kembali lagi ke kita enaknya gimana ya? Begini saja kah atau memang kita ikuti peraturan rektor yang 2 minggu itu hanya boleh sekali Zoom dan sekali share untuk media pembelajaran. Ini lagi ada problem. Gimana? Forum? Pertanyaan seperti mana, teman? Kita Zoom aja ya? Iya, Pak. Berarti kesepakatan kita Zoom. Sinyalnya sangat Oke, seperti yang kita pelajari sebelumnya tentang statistik. Jadi statistik ini pelajaran tentang penelitian kuantitatif. Memang kita ada menyinggung kemarin statistik tentang penelitian kualitatif. Jadi ini menyambung kemarin. Jadi ini kita bahas statistik tentang bahas penelitian kuantitatif. Jadi untuk tidak gampang untuk penelitian kuantitatif, jadi saya ingin mengenalkan penelitian kuantitatif kepada kalian semua. Nah, jadi kalau yang baru kenal sebenarnya apa sih penelitian kuantitatif itu kan gitu. Bentar ya. Jadi permasalahan. Sebentar kayaknya ada masalah. Yang mau minum dulu dipersilakan ya, sembari ini perbaiki untuk share screen ya. Yang mau minum, yang mau kamar mandi, boleh. Sudah terlihat? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Ya, sudah terlihat. Nah, jadi kalau begini menghemat tempat, kita nggak berdesak-desakan. Walaupun online, kita harus tidak berdesak-desakan. Ini charger saya. Oke, nah ini untuk pertemuan kali ini kita belajar tentang penelitian kuantitatif karena dia statistik itu adalah untuk penelitian kuantitatif. Jadi kita memperdalam tentang penelitian kuantitatif. Nah, jadi
kita kenalan dulu ini sama penelitian kuantitatif. Apa sih sebenarnya penelitian kuantitatif? Kalau dengar-dengar dari kakaan kelas, rada serem ini, lebih horor dia daripada mantan kan gitu, atau lebih horor daripada bangku kosong. Nah, biasanya bangku kosong itu kan horor. Nah, jadi kalau kakak-kakak dulu biasanya cerita nggak usah kuantitatif deh, serem penelitian kuantitatif itu. Hubungannya dengan statistik, kemudian rumus, kemudian angka-angka, pokoknya nggak usah kan gitu. Studi tokoh aja lebih gampang gitu. Padahal sama aja gitu susahnya untuk penelitian kuantitatif maupun yang kualitatif. Nah, untuk itu kita perkenalan dulu dengan penelitian kuantitatif. Apa sih sebenarnya penelitian kuantitatif itu? Nah, kan kalau ada peribahasa mengatakan tak kenal maka tak sayang. Nah, itu juga dengan penelitian kuantitatif ini kita harus kenal dulu apa sebenarnya penelitian kuantitatif. Nah, jadi kalau menurut Creswell, kuantitatif itu sebagai upaya penyelidikan masalah di mana masalah tersebut yang mendasari penelitian mengambil data atau menentukan variabel dan kemudian diukur dengan angka agar bisa dilakukan analisis sesuai dengan prosedur statistik yang berlaku. Nah, kemudian kalau pengertian kuantitatif menurut Puig yaitu penelitian yang berdasarkan pengalaman empiris yang mengumpulkan data-data berbentuk angka yang dapat dihitung dalam bentuk numerik. Nah, kemudian kalau menurut Nana dan Ibrahim, penelitian kuantitatif itu didasari pada asumsi, di mana penelitian juga menentukan variabel yang akan dilakukan analisis menggunakan metode penelitian. Nah, jadi kalau kita lihat dari ketiga pengertian tersebut menurut Creswell, kemudian menurut Puig, dan kemudian menurut Sujana dan Ibrahim, itu penelitian kuantitatif adalah penelitian yang berhubungan dengan data-data atau angka-angka. Jadi kalau berhubungan dengan data-data dan angka-angka kan enak ya kan itu. Seperti halnya kita kalau berhubungan dengan masalah keuangan kan rada enak ya ngitungnya, hitung pendapatan, hitung penghasilan. Kalau berhubungan dengan kualitatif kan tidak ada berhubungan dengan angka-angka, jadi berhubungan dengan yang tidak jelas kan gitu. Kalau yang nggak jelas, kalau ceritanya nggak jelas kan, ya ini yang nggak enak ya, yang nggak pasti kan itu. Perempuan kan suka kepastian, itu juga dengan laki-laki. Jadi baper ya. Oke, ini lanjut. Jadi dapat disimpulkan bahwa penelitian kuantitatif adalah penelitian berkaitan dengan rumus-rumus yang akan menerjemahkan angka-angka menjadi suatu kesimpulan. Nah, kenapa di sini saya menggunakan gambar X bar, kemudian ini ada kurva permintaan penawaran, kemudian ini ada kesenjangan, kemudian ini ada irisan. Nah, jadi kuantitatif itu memang berhubungan dengan angka-angka, tapi nggak usah ini ya, nggak usah horor. Lihat gambar ini hanya sebatas gambar. Memang sih nanti ini ada mencari persamaan untuk hipotesis, kemudian turunan dari irisan, kemudian ada lagi nanti hubungan antara variabel dengan variabel satu dengan variabel lainnya. Tapi ini hanya angka-angka aja, nanti kalau dipelajari bisa. Nah, jadi itu tadi ya, kalau kuantitatif itu dia berhubungan dengan angka-angka. Kita lanjut. Nah, sebenarnya apa sih tujuan penelitian kuantitatif? Nah, jadi kalau berdasarkan perspektif tujuannya, penelitian kuantitatif ini memiliki beberapa poin. Di antaranya yang pertama itu untuk mengembangkan model matematis. Kemudian di mana peneliti ini tidak sekedar menggunakan teori yang diambil dan dikaji literaturnya atau teori saja, tetapi juga penting sekali untuk membangun hipotesis yang memiliki keterhubungan dengan fenomena alam yang akan diteliti. Kemudian tujuan lainnya yaitu membantu dalam menentukan hubungan antara variabel dalam suatu populasi, termasuk pula membantu dalam menentukan desain penelitian. Membicarakan desain penelitian kuantitatif memiliki dua bentuk, yaitu studi deskriptif dan studi eksperimental. Nah, jadi tujuan penelitian kuantitatif ini adalah memperkuat penelitian kualitatif. Nah, jadi
kalau penelitian kualitatif itu kan dia hanya teori. Teori yang ini bisa untuk teori ini, atau teori misalnya teori yang diciptakan dapat memperkuat ini. Nah, jadi variabel-variabel yang ada dalam teori itu diuji dengan cara kuantitatif. Apakah benar dia mempengaruhi atau tidak mempengaruhi. Jadi penelitian kuantitatif ini bisa membantah penelitian kualitatif. Nah, jadi perlu digarisbawahi ya, penelitian kualitatif ini bisa membantah penelitian kuantitatif ini bisa membantah penelitian kualitatif. Jadi kalau kualitatif itu adalah kita menciptakan suatu teori, sementara kalau penelitian kuantitatif ini kita menguji suatu teori. Nah, itu untuk kuantitatif. Jadi kalau kualitatif dia menciptakan, kalau kuantitatif untuk menguji apakah yang diciptakan itu benar atau salah. Gitu. Misalnya di dalam penelitian kualitatif itu reward itu berpengaruh terhadap prestasi belajar. Nah, tapi ternyata setelah diuji menggunakan data kuantitatif, ternyata reward itu tidak mempengaruhi prestasi belajar. Malah yang mempengaruhi prestasi belajar adalah kedekatan guru. Kedekatan guru terhadap murid yang dapat mempengaruhi prestasi belajar. Nah, jadi begitu. Nah, ini ada histori atau jenis-jenis penelitian kuantitatif. Ada beberapa penelitian kuantitatif, diantaranya adalah komparatif, kemudian adalah deskriptif, dan kemudian ada korelasi. Nah, kita akan lihat satu-satu. Ini metode komparatif. Jadi kalau metode komparatif ini adalah jenis penelitian yang diperuntukkan untuk mengetahui perbedaan variabel yang diteliti. Di mana penelitian ini tidak mengharapkan kemampuan manipulatif agar data yang dihasilkan benar-benar objektif dan akurat. Dengan kata lain, metode komparatif dilakukan sealami mungkin sehingga hasil dari analisa dari hasil perbedaan variabel yang diteliti terlihat jelas. Jadi kalau komparatif, kita mengambil datanya itu langsung ke lapangan menggunakan kuesioner. Misalnya tadi kita mau melihat apakah reward itu berpengaruh pada prestasi belajar mahasiswa atau tidak kan gitu. Jadi kita akan buat angket, kemudian angket tersebut kita sebarkan ke siswa. Kita sebarkan ke siswa, kemudian nanti setelah diisi siswa maka akan kita coding menjadi angka-angka, dan angka-angka itu nanti kita menggunakan skala Likert. Nah, itulah metode komparatif. Nanti terus dikomparasi dengan menggunakan angka-angka dan dimasukkan ke dalam aplikasi. Nah, setelah itu nanti diolah baru didapatkan hasil. Nah, ini yang selanjutnya ada metode deskriptif. Seperti yang disinggung sebelumnya, bahwasanya metode deskriptif adalah metode penelitian yang menyampaikan fakta dengan cara mendeskripsikan dari apa yang dilihat, diperoleh, dan dirasakan. Nah, kalau dalam bahasa jurnalistiknya, peneliti cukup menuliskan atau melaporkan hasil laporan pandangan mata mereka, di mana penulis cukup menggambarkan subjektif objek yang sedang diteliti tanpa rekayasa atau semacamnya. Nah, jadi kalau metode deskriptif ini salah satu metode kuantitatif yang sederhana. Kalau di ekonomi ya, kalau di ekonomi ini dinyatakan metode kuantitatif sederhana. Kenapa dikatakan metode kuantitatif sederhana? Karena kita hanya menganalisis angka-angka. Misalnya tadi model pembelajaran pemberian reward dalam peningkatan prestasi belajar kan begitu. Nah, jadi kita nanti juga buat angket, kemudian kita sebar ke mahasiswa tentang reward dan prestasi belajar. Baru nanti kemudian kita lihat hasilnya, ada berapa yang menjawab benar, ada berapa yang menjawab salah, dan dari situlah kita mendeskripsikan angka-angka tanpa dimasukkan ke software. Jadi kita lihat kalau memang dia berpengaruh, berarti kita tinggal lihat, oh ternyata memang ada pengaruhnya.
Nah, pengaruhnya itu dilihat dari banyaknya mahasiswa yang menjawab benar dengan pertanyaan bahwasannya prestasi itu dipengaruhi oleh pemberian reward guru, kan gitu. Nah, itulah metode deskriptif. Jadi kita hanya melihat sebatas mana aja seberapa banyak orang menyatakan benar dan seberapa banyak orang menyatakan salah. Nah, itulah metode deskriptif kuantitatif atau kuantitatif deskriptif. Tapi kalau di ekonomi, kita di ekonomi bilangnya itu adalah kuantitatif sederhana atau kuantitatif deskriptif. Ini ada selanjutnya metode korelasi. Jadi metode korelasi ini merupakan penelitian kuantitatif yang lain, yang bertujuan untuk menggambarkan dua atau lebih hasil penelitian. Metode ini lebih tepat digunakan untuk membandingkan persamaan atau perbedaan agar hasil penelitian lebih spesifikasi jelas. Nah, metode penelitian ini lebih tepat dan cocok digunakan untuk penelitian yang mengetahui titik tolak penelitian yang sudah jelas. Setidaknya sebelum melakukan penelitian, Anda bisa menilik terlebih dahulu jenis penelitian yang diambil dan lebih tepatnya menggunakan metode apa dari ketiga di atas. Nah, jadi kalau korelasi ini kita membandingkan antara misalnya metode pembelajaran 1 dengan metode pembelajaran 2. Kan gitu. Mungkin yang satu metode, saya nggak tahu juga sih metode pembelajaran itu ada berapa kalau di pendidikan. Nah, jadi misalnya metode pembelajaran 1, pengaruh metode pembelajaran 1, metode pembelajaran 2 terhadap prestasi mahasiswa, misalnya gitu, atau prestasi siswa. Nah, kita bandingkan, ternyata metode 1 itu berpengaruh terhadap pembelajaran siswa. Setelah dianalisis, ternyata metode pembelajaran 2 tidak berpengaruh. Nah, itu kan dapat dibandingkan. Berarti yang lebih efektif adalah metode pembelajaran 1 dibanding dengan metode pembelajaran 2. Nah, itu nanti hanya bisa didapat di kuantitatif. Kalau di kualitatif dia tidak didapatkan. Kalau kita untuk membandingkan hasil pembelajaran, apakah ada pengaruhnya atau tidak ada pengaruhnya. Nah, ini langkah-langkah yang harus dilakukan dalam penelitian kuantitatif. Yang pertama itu menetapkan rumusan masalah. Kedua, menentukan landasan teori. Yang ketiga adalah merumuskan hipotesis. Yang keempat adalah mengumpulkan data. Dan yang kelima adalah menganalisis data. Dan yang keenam adalah mengambil kesimpulan. Jadi di penelitian kuantitatif itu rumusan masalah itu sangat penting. Rumusan masalah itu sangat penting. Rumusan dengan tujuan penelitian beda ya. Rumusan masalah dengan permasalahan beda ya. Jadi kebanyakan mahasiswa itu kalau ketika ditanya apa sih permasalahan yang kamu angkat sehingga kamu ingin meneliti tentang judul ini. Nah, kalau ditanya begitu berarti kita menjawabnya adalah permasalahan yang terjadi di lapangan. Misalnya permasalahan yang terjadi di lapangan, metode pembelajaran 1 itu ternyata tidak efektif di lapangan. Nah, terlihat dari banyak mahasiswa yang ketika kita menggunakan metode pembelajaran 1 malah nilainya menurun. Kan begitu. Sementara di dalam teori, metode pembelajaran 1 itu sangat efektif, apalagi bagi siswa-siswa di kalangan sekolah menengah pertama. Tapi ketika dilihat diobservasi itu tidak efektif, itu tidak efektif. Nah, itulah permasalahannya. Jadi rumusannya apa kan begitu? Jadi rumusannya itu adalah tentang pertanyaan. Apakah ada pengaruh metode pembelajaran 1 terhadap prestasi siswa? Itu kan rumusannya. Jadi rumusan itu beda dengan permasalahan. Tingkatannya adalah masalah dulu baru turun ke rumusan, baru turun ke tujuan penelitian. Tujuan penelitiannya apa? Untuk melihat pengaruh metode 1 terhadap prestasi belajar. Kan begitu. Nah, baru masuk ke landasan teori. Nah, landasan teori ini biasanya diambil dari penelitian-penelitian terdahulu. Jadi kalau misalnya kita mau meneliti tentang metode pembelajaran terhadap prestasi, maka di situ yang ada di landasan teori harus diuraikan tentang metode pembelajaran 1 dan prestasi. Apa sih sebenarnya metode pembelajaran 1 itu? Apa sih sebenarnya prestasi itu?
kemudian faktor-faktor apa saja yang menentukan prestasi, kemudian faktor-faktor apa saja yang bisa ditentukan dalam metode pembelajaran satu. Nah, itulah landasan teorinya. Nah, setelah itu baru turun ke hipotesis, merumuskan hipotesis. Jadi kalau merumuskan hipotesis itu dia dugaan sementara. Dugaan sementara itu dia bisa H0 ada pengaruh antara metode pembelajaran satu terhadap prestasi belajar. HA tidak ada pengaruh metode pembelajaran satu terhadap prestasi belajar. Nah, itulah hipotesis. Jadi hipotesis itu dugaan sementara. Kita nggak tahu hasilnya bakalan kayak mana setelah nanti dimasukkan di software. Apakah dia berpengaruh? Apakah HA diterima? Apakah HA diterima atau H0 yang diterima? Tadi kalau H0 kan ada pengaruh, kalau HA tidak ada pengaruh, kan begitu. Nah, baru kemudian setelah masuk ke hipotesis, masuk kita ke pengumpulan data. Nah, pengumpulan data ini kita ambil dari, untuk membuat kuesionernya, kita ambil dari landasan teori. Untuk pengumpulan datanya. Pengumpulan datanya ini kita kan harus membuat kuesioner. Nah, kuesionernya itu untuk menentukan kita membuat pertanyaannya, itu kita ambil dari landasan teori. Tadi kan saya bilang cari faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi itu apa aja. Nah, disitulah kita ambil untuk membuat pertanyaan. Disitulah kita dapatkan indikator penelitian untuk membuat pertanyaan. Setelah kita buat pertanyaannya, kemudian akan kita sebar ke objek penelitian. Misalnya objek penelitiannya adalah siswa SMP misalnya SMP Negeri 1 atau MAM Sekolah Madrasah Muhammadiyah, misalnya MAM mana. Nah, kita sebarkan ke siswa, baru nanti kemudian kita masukkan ke dalam bentuk angka-angka. Kemudian yang kelima adalah setelah kita mengumpulkan angket itu tadi, baru kita menganalisis data, baru kita masukkan ke software. Nah, setelah kita masukkan ke software, maka hasilnya kita dapat. Setelah hasilnya kita dapat, baru kita simpulkan. Nah, cukup sederhana. Mungkin nanti step by step akan kita pelajari ini secara keseluruhannya. Nah, kita lanjut. Ini ada beberapa contoh judul penelitian. Ini ada beberapa contoh judul penelitian kuantitatif. Jadi kalau yang masih bingung apa sih sebenarnya judul-judul penelitian kuantitatif itu, nah ini yang pertama ini ada pengaruh motivasi belajar siswa terhadap prestasi belajar MTK di sekolah dasar. Kemudian pengaruh motivasi belajar dan kegiatan belajar siswa terhadap kecakapan prestasi siswa. Kemudian yang ketiga ada pengaruh reward terhadap prestasi belajar siswa pada mata pelajaran pendidikan agama Islam. Terus yang keempat pengaruh jomblo terhadap penyelesaian skripsi. Terus yang kelima pengaruh pacaran terhadap penurunan prestasi, kan begitu misalnya. Mungkin yang keempat lima agak ekstrim, tapi ya mungkin bisa diteliti kalau mau melihat sebenarnya seberapa penting sih jomblo itu, kan gitu, untuk menyelesaikan tugas-tugas, atau seberapa penting pasangan itu terhadap motivasi untuk menyelesaikan tugas-tugas. Mungkin begitu, kan gitu, karena permasalahannya sekarang tuh banyak mahasiswa yang kok dia jomblo lama juga selesainya, itu sebenarnya apa sih yang dikerjanya, kan gitu. Nah, itu mungkin permasalahan terkait. Nah, kalau yang nomor satu mungkin pengaruh motivasi belajar siswa terhadap prestasi, sudah kita lakukan motivasi mahasiswa itu, tapi ternyata permasalahannya tetap saja nilai matematika mereka itu rendah, kemudian nilai matematika mereka itu jeblok. Nah, sudah kita lakukan motivasi, sudah kita masukkan siswa itu les, kita tambah lagi jam pelajarannya, tetapi tetap aja prestasi belajar matematikanya itu rendah. Nah, apakah motivasi ini tidak mempengaruhi, kan gitu? Itu perlu diteliti, itulah permasalahannya. Terus yang kedua, permasalahan yang kedua itu mungkin judulnya ini pengaruh motivasi belajar dan kegiatan belajar siswa terhadap kecakapan prestasi. Nah, kalau yang ini mungkin hampir sama permasalahannya dengan yang nomor satu. Kemudian
Kemudian yang ketiga, pengaruh reward terhadap prestasi belajar siswa pada mata pelajaran pendidikan agama Islam. Kalau yang nomor 3, permasalahan yang terjadi itu kita sudah kasih reward ke siswa-siswa. Mungkin ini kalau dilihat dari judulnya kita bisa lihat objeknya itu adalah mungkin siswa yang sekolah di sekolah negeri. Jadi kan kalau di sekolah negeri itu kan ada pelajaran pendidikan agama Islam. Nah, rata-rata kan mohon maafnya kalau di sekolah negeri kan agak bandel-bandel dikit ya, agak bandel-bandel dikit. Jadi mungkin pembelajaran pendidikan agama Islamnya kenapa orang itu masih saja nggak ngerti kan gitu, udah diajari tentang mengambil wudhu misalnya, tentang toharon, tentang apa kan gitu, tapi mereka ketika ujian tetap aja dapat jeblok. Nah, udah dikasih juga untuk semester selanjutnya dikasih reward siapa yang bisa mempraktekkan toharoh dia mendapatkan Al-Quran misalnya gitu, tetap aja nggak ada juga motivasinya. Nah, jadi itu permasalahan di mana, apakah di pemberian rewardnya atau bagaimana kan begitu. Nah, mungkin sampai sini saja. Jika ada yang ingin kita diskusikan atau ada yang ingin ditanyakan, saya persilakan. Boleh minum ya, soalnya saya juga mau minum. Ada yang ingin ditanyakan? Atau kurang jelas penjelasannya? Jadi intinya penelitian kuantitatif itu memang penelitian yang berhubungan dengan angka-angka. Kita ingin melihat apakah ada pengaruh variabel 1 dengan variabel Y, kemudian variabel X1 dengan variabel Y, kemudian variabel X2 dengan variabel Y. Nah, itu adalah penelitian kuantitatif. Jadi penelitian kuantitatif itu kita ingin melihat pengaruh, apakah ada pengaruh antara variabel bebas dengan variabel terikat. Ada yang ingin bertanya? Saya ingin bertanya, Pak. Boleh. Jadi Pak, dengan metode-metode penelitian itu ada nggak aturan-aturan atau langkah-langkah khusus gitu Pak, supaya hasil penelitian itu valid gitu Pak? Kalau langkah-langkah khusus, agar penelitian itu valid, biasanya kita kalau untuk uji validitas itu nanti akan kita pelajari di pengolahan data, bagaimana untuk melihat validitas. Nah, strategi untuk bagaimana cara mendapatkan data yang valid. Nah, jadi kita cara mendapatkan data yang valid, kita harus berkiblat kepada indikator penelitian. Sebentar ya, saya akan share untuk indikator penelitian. Jadi untuk mendapatkan data atau untuk mendapatkan hasil yang dia bisa dinyatakan valid, itu harus kita berindikator pada kita harus berkiblat kepada indikator penelitian. Nah, ini saya ajarkan sedikit ya, kita belum sampai sana. Oke,
Oke, jadi kalau bicara tentang bagaimana untuk mendapatkan data yang valid, otomatis kita hal yang pertama adalah kita mencari indikator penelitiannya. Whiteboardnya bermasalah. Jadi indikator penelitiannya. Pak ya, terlihat nggak whiteboard ya? Terlihat, Pak. Lihat ya, jadi indikator penelitian. Misalnya tadi kita ingin meneliti apakah reward itu berpengaruh terhadap prestasi belajar. Nah, jadi kita harus cari ini sebenarnya indikator reward. Indikator reward ini apa? Jadi kita harus buka jurnal-jurnal dulu atau buku-buku. Ternyata setelah kita buka buku itu, reward itu berkaitan, misalnya kalau reward pembelajaran itu berkaitan dengan pemberian hadiah. Jadi yang pertama itu ada pemberian hadiah. Pemberian hadiah. Terus apalagi kita lihat indikator reward itu. Ternyata salah satunya adalah pemberian apresiasi. Beda ya pemberian hadiah dengan apresiasi. Jadi kalau apresiasi itu kita bisa berikan siswa itu dengan cara misalnya dia kalau benar menjawab kita beri applause, misalnya gitu, atau kita beri nilai. Nah itu dia. Jadi kita apa tadi saya bilang, saya lupa. Apresiasi, Pak. Apresiasi ya, apresiasi. Nah, terus apa lagi reward itu indikatornya? Ternyata indikator reward itu yang kita dapatkan di buku itu adalah pemberian apa ya? Mungkin misalnya dia tidak mengerjakan tugas lagi kan gitu, atau tidak mengerjakan ujian. Nah, misalnya ini aja. Jadi indikator reward itu ada 3. Jadi kita harus buat pernyataan dari 3 indikator itu tadi. Nah, pernyataannya seperti apa? Apabila Anda diberikan hadiah kepada guru dalam rangka apa ya? Oh, misal gini. Misalnya gini, Anda diberikan hadiah ketika Anda menjawab pertanyaan dengan benar. Nah, itu nanti kan ada jawabannya setuju. Ada jawaban pertanyaannya setuju, sangat setuju, sangat tidak setuju, tidak setuju. Ada 1, 2, 3, 4, ada 5, satu lagi saya lupa. Nah ini kan dia ada indikatornya. Nah jadi kalau dia misalnya sangat setuju, nah ini skornya nanti ada skornya ada 5. Nah jadi dari sini nanti kita mengumpulkan datanya. Nah jadi memang kita tidak di dalam data itu kita tidak anjurkan mahasiswa untuk menjawab sangat setuju semuanya. Malah kalau semuanya sangat setuju, nanti data-data yang dihasilkan itu jelek. Data yang dihasilkan itu jelek. Nah, itu bisa tidak valid nanti ketika uji validitas. Nah, makanya sebelum melakukan pengujian lebih lanjut, kita akan uji indikator penelitian ini tadi dari beberapa pertanyaan. Misalnya dari 3 indikator ini ada 10 pertanyaan. Maaf, bukan pertanyaan ya, pernyataan. Beda kalau pertanyaan dengan pernyataan. Tadi kan kalau dia pernyataan itu tadi, Anda diberikan hadiah ketika Anda menjawab soal dengan benar, kan itu. Itu pernyataan. Kalau pertanyaan, apakah Anda diberikan hadiah ketika Anda menjawab pertanyaan dengan benar, kan begitu. Nah, jadi bukan itu yang diinginkan dalam kuesioner. Jadi kuesioner itu harus dalam bentuk pernyataan. Jadi kita bisa convert ke nilai. Jadi sangat setuju, tidak setuju, dan tidak setuju. Nah tadi, jadi kalau untuk sebelum kita mengolah data lebih lanjut, otomatis kita harus mengolah dulu ke indikator ini tadi. Itu ada namanya uji normalitas. Uji normalitas.
normalitas. Jadi uji normalitas ini melihat apakah data-data itu valid. Nah, nanti kalau misalnya dari 10 pertanyaan ini ternyata ada yang tidak valid, kita boleh membuang salah satu atau membuang yang tidak valid itu tadi. Nah, kemudian kita olah lagi. Nah, begitulah langkah-langkah selanjutnya yang harus dilakukan. Gimana tadi? Siapa yang nanya? Saya, Pak. Deva ya, Deva. Iya, Pak. Iya, Deva. Nah, jadi dia begitu. Kalau untuk mengambil data valid agar datanya valid semua bukan berarti mahasiswa atau siswa itu harus menjawab sangat setuju semua. Malah itu nanti tidak akan valid datanya. Kalau bisa dia datanya bervariasi dan tidak dimanipulasi. Makanya tadi ada penjelasan bahwasannya statistik itu tidak boleh, data-datanya tidak boleh dimanipulasi. Jadi apa aja datanya itu aja, kalau misalnya ya dapatnya begitu ya udah begitu, kita langsung convert ke SPSS-nya, kita analisis. Untuk uji validitas, langkah pertama itu uji validitas per indikator, per variabel, baru kemudian uji validitas keseluruhan antara variabel X1, X2, dan Y, antara variabel bebas dan variabel terikat. Itu dia. Mana Deva? Iya, Pak. Paham, Pak. Selanjutnya, ada yang ingin ditanya selanjutnya? Atau tadi saya jelasinnya kecepatan ya? Ini kayaknya pada ngantuk nih. Jam istirahat atau pada belum makan ya? Udah, Pak. Udah pada makan ya. Tadi makannya tambu-tambu ini kelaparan. Jadi makannya banyak habis itu ngantuk. Iya, yang punya minum di depannya boleh diminum. Jadi penelitian kuantitatif itu sebenarnya penelitian yang sangat menarik kalau menurut saya, karena kita bisa melakukan beberapa hal. Kita bisa melihat sebenarnya ada nggak pengaruhnya antara variabel bebas dengan variabel terikat, atau bagaimana nanti pengaruhnya signifikan atau tidak gitu. Jadi dari penelitian kuantitatif itu bukan penelitian yang mengarah bebas kan, bukan penelitian yang mengarah bebas seperti penelitian kualitatif. Jadi kalau penelitian kualitatif kita kan harus pandai merangkai kata atau pandai menarasikan hasil-hasil yang telah kita dapat. Jadi intinya kalau di kualitatif kita harus pandai kecakapan yang dibutuhkan itu adalah kecakapan pikiran atau kecakapan narasi untuk menuangkan dalam bentuk narasi atau untuk mendeskripsikan apa yang kita dapat. Nah, itu kalau di kualitatif. Tapi kalau di kuantitatif kita hanya bermain di angka. Setelah kita input datanya, kemudian kita masukkan ke dalam software, kemudian software yang akan mempresentatifkan hasilnya, apakah ada pengaruhnya atau tidak, dan bagaimana sebenarnya pengaruhnya. Nah, seperti itu tadi. Misalnya kalau kita di mahasiswa ya, kami juga kemarin itu juga hampir meneliti juga tentang itu tadi yang agak ekstrim, judul 45 itu tadi ya, pengaruh jumlah terhadap kecepatan untuk menyelesaikan studi, atau pengaruh pacaran, atau pengaruh pasangan terhadap penyelesaian kecepatan studi. Nah, itu hampir juga meneliti, karena kemarin ada proyek penelitian tentang remaja. Jadi mungkin itu bisa menjadi suatu referensi ya, karena yang kita lihat sekarang ini banyak juga kok yang jomblo itu
lama juga selesainya. Kalau ditanya kamu kenapa lama selesainya, dia jawab iya Pak karena yang begini begitu masih sendiri ya. Nah ternyata kan dia jomblo kan gitu. Ngapain apa sih dipikirkannya sebenarnya kan gitu. Itu sebenarnya menarik untuk diteliti ya. Tapi ada juga yang dia sudah punya pasangan tapi dia juga ini juga terlambat. Karena ditanya kenapa? Oh iya Pak, saya baru nikah misalnya gitu. Terus anak yang lagi ngurus suami kan gitu. Nah, jadi mungkin itu bisa jadi suatu ini kan suatu isu lah, isu yang lagi hangat untuk dibahas di lingkungan siswa kan gitu. Nah, pengaruh pacaran terhadap prestasi belajar gitu. Terus juga dia lagi diputuskan pacarnya dari tempo dia nggak selesai dia galaunya terakhir nggak selesai juga mata kuliahnya, kasihan maknya nanya-nanya kan gitu. Ada yang ingin dipertanyakan lagi? Ada lagi Pak, boleh nanya lagi Pak? Boleh. Jadi gini Pak, yang seperti yang Bapak bilang tadi kan ada contoh suatu kasus pengaruh pacaran terhadap prestasi belajar gitu. Jadi dalam suatu kasus itu apakah ada metode tertentu yang lebih cocok ataukah kedua metode tersebut itu cocok ke dalam kasus apa aja gitu Pak? Yang metode mana ini? Contohnya gini Pak, kalau pengaruh pacaran terhadap prestasi belajar siswa gitu. Contohnya pada kasus ini lebih akurat nih kalau kita buat dengan penelitian kualitatif atau kuantitatif gitu. Apakah ada metode yang lebih akurat pada kasus tertentu atau memang semua kedua metode ini bisa akurat pada semua kasus gitu Pak? Bisa. Kalau dilihat mungkin bukan kita lihatnya mungkin bukan ke kalangan mahasiswa kali ya. Kalau lihat dari judulnya pengaruh pacaran terhadap prestasi belajar, mungkin kita lebih ke anak-anak SMA ya yang mungkin baru masa pubertasnya itu masih yang kalau orang Jawa bilang kayak ulet nangka ya, kayak ulet nangka dia meletik-meletik. Nah, orang Jawa ngomong kayak gitu kan gitu. Nah, jadi itu bisa kita lihat dulu pakai kuantitatif. Bisa kita lihat dulu pakai kuantitatif. Ternyata rupanya memang ada pengaruh antara pacaran dengan prestasi belajar. Pacaran itu dapat menurunkan prestasi belajar. Tapi di selain satu sisi ternyata ada juga yang pacaran itu dapat meningkatkan prestasi belajar. Nah, kan begitu. Nah, tetapi yang perlu kita sikapi di dalam Islam kan itu misalnya ini kita surveinya di apa ya? Di sekolah Islam lah kan gitu, sekolah Islam. Nah, tapi yang perlu kita ketahui pacaran itu kan dilarang oleh agama. Nah, itu kita bagaimana menyikapinya setelah kita mengetahui ternyata pacaran itu mempunyai pengaruh yang sangat negatif dan itu pengaruhnya sangat signifikan terhadap prestasi belajar. Apa yang harus kita lakukan kan gitu. Otomatis baru kita setelah mendapatkan penelitian kuantitatif baru kita ke kualitatifnya. Nah, bagaimana ini? Berarti kita harus mempunyai metode khusus untuk menerapkan untuk bisa membuat suatu kajian lah atau membuat suatu apa ya namanya membuat suatu metode agar siswa itu menghindari pacaran itu tadi. Sebentar ya, saya ada yang telepon. Nah, jadi begitu kalau ditanya bagusan mana ya Pak, diterapkan metode kuantitatif atau kualitatif? Kalau saya pribadi, saya akan menerapkan dulu metode kuantitatif. Setelah saya lihat pengaruhnya itu negatif dan signifikan, itu baru saya terapkan metode kualitatif. Metode kualitatif bagaimana? Kita ingin mengetahui sebenarnya
efek apa sih yang terjadi kepada siswa itu tadi ketika dia melakukan pacaran. Nah, setelah itu baru kita rancang metode-metode yang harus dilakukan oleh sekolah agar siswa itu tidak lagi pacaran. Misalnya metode yang pertama harus banyak tugas, karena kalau banyak tugas mahasiswa itu otomatis tiap hari harus nugas, walaupun di belakang kita ngedumel, ibu ini pantang masuk pasti tugas gitu. Ngedumelnya pasti itu, tapi itu memang harus dikerjakan. Kalau tidak dikerjakan tidak dapat nilai yang bagus kan begitu. Nah, biasanya siswa-siswa itu suka itu ngedumel ya kan, ngedumel di belakang kita. Apa sih lagi ini tugas lagi Bapak ini tugas lagi kan gitu. Biasa mahasiswa itu siswa itu suka ngedumel kayak gitu kalau diberi tugas. Nah, terus kemudian apalagi harus ada kajian tiap Jumat, harus setiap habis Jumat, pada Jumat kita harus melakukan pengajian tentang dilarangnya tentang pacaran itu tadi. Nah, mungkin metode-metode itu yang selanjutnya akan dilakukan. Jadi kalau ditanya efektif mana Pak, kuantitatif atau kualitatif? Ya kita kuantitatifkan dulu, kita lihat dulu pengaruhnya, baru nanti dikuatkan dengan kualitatifnya. Gitu, Deva. Kemana ya Devanya ya? Ada lagi? Gimana, ada lagi yang ingin ditanyakan atau sharing? Sepertinya tidak ada, Pak. Sebentar ya. Nah, kayaknya kita lebih enak sharingnya begini. Ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan tentang penelitian kuantitatif? Jadi pada dasarnya kita memang harus mengetahui tentang kuantitatif itu. Sebenarnya kuantitatif itu bagaimana sih kan gitu, apa aja langkah-langkah apa aja yang harus dilakukan agar dapat melakukan penelitian kuantitatif itu tadi. Jadi kuantitatif itu memang yang harus ada pertama kali itu adalah rumusannya, kemudian ada tujuan penelitiannya, hipotesis. Nah, hipotesis itu sangat penting dalam penelitian kualitatif. Jadi kalau tidak ada hipotesis, maka itu dicurigai penelitian kuantitatifnya itu yang bagaimana kan gitu. Memang untuk mendapatkan atau agar kita paham tentang penelitian kuantitatif, jadi kita harus mengetahui sebenarnya bagaimana sih penelitian kuantitatif itu dan apa aja yang harus dilakukan dalam penelitian kuantitatif. Kenapa selama ini kuantitatif itu menjadi penelitian yang sangat menakutkan di kalangan siswa-siswa yang non ekonomi atau pendidikan. Kalau di hasil survei yang saya dapat itu memang kalau di dunia pendidikan kuantitatif itu sangat ditakutkan, padahal kuantitatif itu sangat akurat ya, sangat akurat lah, dikatakan sangat akurat karena kita bermain di angka-angka dan angkanya itu pasti. Ada? Kalau tidak paham ini kita nggak bisa lanjut ini nanti bakal tambah bingung kalian.
ini gimana ya, apalagi nanti waktu udah ini kan, waktu udah kita ke indikator penelitian, baru pembuatan hipotesis, baru kemudian pembuatan skala Likert, pengkonversian antara nanti dari apa namanya, dari pertanyaan di convert ke skala Likert jadi angka-angka. Nah itu mungkin nanti agak bingung dia, agak repot kalau kalian tidak paham. Ini ternyata kalau dibuat kayak gini banyak bangku kosong, kan nggak serem tuh di belakang tuh kosong. Serem nggak banyak bangku kosong. Ada yang mau ditanyakan? Sharing-sharing aja ya. Sama-sama belajar. Saya juga ya mungkin saya duluan lah yang paling duluan untuk belajar metodologi penelitian kuanti, walaupun mau kuanti maupun kuali. Mungkin kalau kita seumuran ya baru-baru belajar juga saya tentang kuantitatif kualitatif. Jadi saya ini di sini ini biasanya saya anggap saya ini sebagai teman atau partner kalian untuk sharing masalah penelitian. Oke. Jangan segan-segan untuk tanya. Nanti kalian tanya ke teman, tambah teman nggak tahu, jadi kayak gundul jambak-jambaan atau tuyul cita-citaan. Nanti saya kasih tugas, wah gimana ini ya? Ini gimana ya? Tanya ke teman juga nggak tahu. Aduh, babi ngepet-ngepetan jadinya. Gimana, udah paham dengan apa yang saya jelaskan? Diminum ya, kalau ada minumnya yang di depan mejanya. Kebetulan di depan saya ada minum. Iya, Pak. Ya, Cuman tadi Pak, penjelasan Bapak agak putus-putus, jadi yang terserap nggak terlalu banyak gitu Pak. Iya, di mananya kira-kira? Mungkin nanti bisa saya share ya video rekaman saya ke kalian. Iya Pak. Untuk pembelajaran selanjutnya dipelajari balik lagi, karena ini memang selama ini memang DeFi itu jarang yang menggunakan metode penelitian kuantitatif. Mungkin hari ini mau dilakukan metode penelitian kuantitatifnya. Metopel belum ya? Belum belajar Metopel? Belum Pak. Saya berasa kayak snorkeling di laut mana ini ya? Kan saya jadi kayak berasa snorkeling nih. Mana dia? Di Aceh kali ya? Ada lagi? Jadi kita sharing-sharing aja ya, jangan tegang-tegang kali tuh ada yang sampai pikir pegang jidat, aduh kayak mana, pusing malah. Ada yang pegang jidat, ada yang masih senyum-senyum kayak mana lah ini, kacau lah kita yang nanti ujian ini. Belajar daring, dosennya pun kayak gini, itu dia pusing. Ada? Jangan terlalu lama kali dipandangi, tengok itu ada yang nyenderkan dagunya, tangan. Nah, langsung dimatikan. Langsung dimatikan. Aduh, salah ngomong saya. Hidup lagi kan? Oke lah, kalau jika sudah tidak ada lagi pertanyaan, kita akhiri pertemuan kita pada hari ini dengan melapaskan hamdalah. Alhamdulillah.
Oke, boleh keluar. Pintu keluarnya ada di sebelah kanan dan di sebelah kiri. Yang mau dari depan, jangan keluar dari depan karena yang di depan itu ada tembok, nanti kantuk. Oke, jika ada yang mau beraktivitas lagi, boleh lift duluan. Saya persilakan. Izin keluar